Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini bertemu lagi dengan Pak Ijal. Semoga kalian tidak bosan. Ya, oke. Kemarin kita sudah belajar KKA pertemuan yang pertama. Hari ini pertemuan yang keberapa berarti, Nak? Kedua, bukan ketiga. Kan habis satu, dua. Ya, oke. Hari ini sebelum memulai pembelajaran, silakan salah satu perwakilan dari kalian, biasanya wakil ya. Wakil silakan memimpin berdoa terlebih dahulu. Ya, silakan, Putra. Mari kawan-kawan, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, hari ini kita akan belajar materi yang kedua ya. Sebelum belajar, kita pembiasaan pagi dulu kayak biasanya. Masih ingat pembiasaan paginya apa? Tepuk fokus ya. Akan Pak Ijal awali dulu. Tepuk fokus. Konsentrasi. Oke. Sebelum kita masuk ke pembelajaran utama, ya. Ada yang pernah lihat gambar ini? Ya, gambar apakah itu, Nak? Kira-kira? Gambar kopi. Ada yang menjawab kopi robusta, angkat tangan. Ada yang menjawab kopi susu. Siapa yang menjawab kopi latte? Ya, yang Pak Ijal tampilkan di sini adalah kopi latte namanya, ya. Kalau kopi robusta itu jenis biji kopi. Ya, ini namanya adalah kopi latte. Ada yang pernah minum kopi modelan seperti ini? Tidak pernah, yakin? Sama sekali tidak pernah? Oh, harusnya pernah ya, sesekali ya. Oke, kalau kamu melihat gambar ini, namanya adalah kopi latte ya. Kalau ini kira-kira biji kopi ya. Kopi yang sudah jadi sama biji kopi beda nggak? Beda tentu ya. Oke, coba kamu ingat-ingat di rumah orang tuamu, kakakmu, atau siapapun ada yang pernah mencoba kopi? Nah, siapa yang biasanya minum kopi di rumah? Ibu. Ibu apa ayah? Ibu dan ayah biasanya ya. Kalau Pak Ijal, ya perhatikan dulu ya. Kalau Pak Ijal di rumah, ibunya Pak Ijal pernah minum kopi, tapi sekarang sudah stop karena apa? Karena punya penyakit lambung, ya. Jadi tidak bisa terlalu banyak minum kopi. Oke, kalau misalnya kamu lihat Kabupaten Jember, ya, Jember itu sebetulnya juga terkenal akan produksi kopinya. Baru tahu apa sudah tahu? Baru tahu. Nah, Jember itu juga terkenal akan produksi kopinya, Nak. Ya, ada yang tahu nama kopinya kopi apa kira-kira? Kopi robusta, betul sekali. Jadi Jember itu terkenal sebagai salah satu penghasil kopi. Ya, salah satu penghasil kopi yang besar termasuk produksinya. Biasanya di Jember itu produksinya ada di yang namanya Kecamatan Silo, tepatnya di Desa Sidomulyo. Pasti kalian pernah lihat gapura yang legend ini, ya. Pernah lihat gapura ini? Nah, ini adalah nggak pernah ke Kumitir, pernah. Nah, biasanya warnanya putih megah gapuranya. Nah, itu adalah tanda atau salah satu ikon dari Desa Sidomulyo, Kecamatan Silo, kecamatan yang paling timur dari Jember, di lerengnya Gunung Raung. Ya, tahu Gunung Raung ya semua? Pasti semua tahu ya. Kalau yang Pak Ijal tampilkan di atas ini gambar siapa kira-kira? Ada yang tahu?
Nggak tahu. Ini adalah wakil bupatinya kita, ya, Pak Joko. Kok bukan Joko Widodo. Oke, sekarang kita akan ke slide berikutnya. Nah, kalau misalnya kamu melihat kopi atau misalnya kamu mau minum kopi, apa yang kamu lakukan pertama kali biasanya? Menyiapkan bahannya dulu. Selain bahan, apa yang perlu disiapkan, Nak? Membeli kopinya, ya bahannya kopi itu ya. Yang perlu disiapkan lagi selain bahan-bahannya apa? Itu nanti ya. Yang perlu disiapkan cangkirnya dulu, lepeknya dulu. Terus habis itu apa lagi? Gelas, pancinya. Panci buat merebus air kan perlu ya. Kalau kamu mau membuat kopi, apa langkah pertama yang harus dilakukan? Menyiapkan apa? Alat dan bahannya dulu. Kalau bahannya doang percuma dong, ya alatnya nggak ada. Apa yang mau kamu pakai untuk buat? Ya, oke. Setelah kamu siapkan alat bahan, yang pertama kali kamu lakukan apa? Masak airnya dulu. Nyalakan kompor dulu. Habis itu ditaruh pancinya baru airnya. Setelah itu diapain? Kira-kira? Boleh, tapi sebelum itu kita tunggu airnya mendidih dulu. Kalau nggak mendidih, nggak larut kopinya ya. Kita masukkan ke dalam gelas, baru masukkan bubuk kopi dan gulanya. Habis itu kalau sudah dimasukkan, diapain, Nak? Diaduk ya. Masa kamu nggak ngaduk kopinya, kamu minum gini, wah ampasnya ikut juga nanti ya. Gitu ya. Oke, pertama-tama siapkan bahan. Setelah itu apa? Merebus air. Habis itu masukkan bubuk kopi sama gula, dimasukkan airnya, baru diaduk. Baru kopinya dikasihkan ke orang yang mau minum kopi. Misalnya kamu disuruh bapakmu bikin kopi, kamu kasihkan ke bapakmu ya. Misalnya kamu yang mau minum kopi, ya udah tinggal seruput aja gitu ya, seperti itu. Nah, sebelum kalian masuk ke tahap utama pembelajaran ya, di situ di mejamu Pak Ijal sudah menyediakan soal untuk dikerjakan ya. Kamu mengerjakannya di lembar kertas yang ada di buku tulis. Boleh dikeluarkan buku tulisnya. Silakan ambil kertas tengahan, dikerjakan, waktumu 5 menit ya. Kertasmu ada di yang paling kiri, yang kertasnya paling kecil. Silakan satu orang ambil satu. Kalau ada yang kurang silakan bilang ke Pak Ijal ya. Waktumu mengerjakan 5 menit ya. Silakan disiapkan dulu sebelum mengerjakan. Aman semua? Bawa? Bawa ya. Ya, yang kecil, yang kertasnya kecil. Kenapa? Kurang. Ada yang kurang? Satu orang pegang satu kertas, jangan maruk 2 ya. Satu aja cukup. Oke. Kalau sudah, silakan masing-masing dijawab sebisamu dulu. Tidak harus betul, salah nggak apa-apa, nggak akan Pak Ijal makan kalau salah ya. Silakan dikerjakan sebisamu. Waktumu 5 menit dimulai dari sekarang. Langsung jawaban saja. Sekarang tanggal 23. Ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya? Ada yang dibingungkan? Oke, bingungnya gimana? Aman ya? Nah, jawabannya saja. Nggak usah soal. Sesuai itu. Kalau misalnya nomormu tidak dimulai dari nomor 1, nggak apa-apa. Tulis saja nomor 8, nomor 22, dan lain-lain ya. Nggak masalah. Kenapa? Jawab sendiri, kan ini soal ya. Sebisamu, tidak harus benar ya. Sesuai pengetahuan awalmu dulu.
Ada yang dibingungkan Rafa? Aman ya, bisa baca ya. Sepengetahuanmu aja dulu. Ya, salah nggak apa-apa. Jawaban saja. Ya, langsung aja, langsung jawaban. Sepengetahuanmu dulu jawabannya ya. Karena ini tes awal. Ya, tes awal. Tenang, ini tidak akan tidak akan masuk nilai. Pak Ijal cuma pengen tahu pengetahuanmu itu sampai mana kira-kira ya. Gitu. 23 Agustus. Kalau ada kesulitan, jangan ragu untuk tanya Pak Ijal. Ya, tidak akan Pak Ijal makan kok, tenang aja ya. Apa, Evan? Bentar, ke sana, tunggu. Gimana? Coding, ya. Sebisamu dulu, sepengetahuanmu dulu. Salah nggak apa-apa. Karena ini tes awal ya. Apa-apa. Kalau nanti waktunya kamu mengerjakan soal sudah Pak Ijal bilang selesai, langsung ditaruh. Ya, jangan masih mengerjakan, oke? Belajar apa? Belajar tertib kita. Itu ya. Apa-apa. Ini, oke, aman ya. Ya. Apa-apa. Ada yang tahu yang di slide itu gambarnya siapa? Upin Ipin. Ada yang nonton Upin Ipin di sini? Ya, kebetulan Pak Ijal juga suka nonton Upin Ipin. Ya. Oke, waktumu sisa 2 menit lagi. Manfaatkan sisa waktunya, ya. Oke, waktumu sudah habis. Silakan lembarnya dikumpulkan di bagian tengah. Lembar jawaban ditaruh tengah, jangan tumpuk sama kertas lain ya. Soalnya ditaruh tengah juga. Nanti akan Pak Ijal ambil setelah pembelajaran selesai ya. Oke, taruh tengah dulu. Lembar jawabannya juga taruh sini aja. Nah, wes, dia ndak bantu temanmu dik ya. Sudah ditaruh di meja semua jawaban? Ada yang belum? Ya, taruh sini dulu. Sini, biar enggak ngeribet ya. Taruh sini aja. Tumpuk aja sudah. Mana? Jawabanmu di mana tadi? Bantunya. Ada ya wes, enggak apa-apa wes. Taruh sini aja wes. Ayo kalau sudah nak, jangan diteruskan ya. Kumpulkan sini. Oke. Taruh sini. Ayla juga ya. Oke, semuanya sudah selesai ya. Kita akan lanjut ke kegiatan intinya pembelajaran. Ya, hari ini sebelum memulai, Pak Ijal mau menyampaikan tujuan pembelajaran dulu. Ya, kelihatan dari sini? Ya, yang pertama, ya, di sini tujuannya pembelajaran hari ini supaya kamu, siswa atau murid, mampu memahami dan menganalisis prinsip berpikir komputasional dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi hari ini akan ada kegiatan presentasi dan juga pengerjaan proyek.
Tenang, proyeknya bukan proyek bangunan yang berat itu. Ya, proyeknya insya Allah tetap bisa kamu kerjakan. Ya, masih nalar anak sekolah dasar. Tenang saja. Ya, oke. Yang kedua, siswa atau murid itu mampu menerapkan pemecahan masalah. Ya, secara sederhana dengan menggunakan tahapan dan prinsip berpikir komputasional melalui kegiatan diskusi. Jadi waktu kamu mengerjakan itu kan kamu diskusi juga dengan temanmu. Waktu presentasi pun kamu juga diskusi seperti itu ya. Makanya nanti ketika ketika presentasi, dengarkan temanmu, jangan ada yang rame. Oke, paham semua? Nah, kemudian yang terakhir, siswa atau murid itu mampu menunjukkan sikap yang kolaboratif. Apa sih kolaboratif itu, Pak Ijal? Kolaboratif itu mampu bekerja sama satu sama lain. Setelah itu, selain kolaboratif juga kreatif sama komunikatif. Komunikatif itu kamu mampu untuk menyampaikan ide, menyampaikan apa yang kamu kerjakan kepada orang lain seperti itu. Kemudian saat bekerja dalam kelompok, siswa juga mampu menghargai idenya orang lain. Boleh jadi orang lain pendapatnya beda dengan kamu, tapi kamu tetap harus menghargai. Ya, kita bangsa Indonesia terdiri dari beraneka ragam orang. Kita harus saling menghargai seperti itu. Ini adalah tujuan pembelajaran hari ini, ada 3. Ya, tidak harus kamu hafalkan. Pak Ijal cuma mau menyampaikan saja. Ya. Yang kedua, nah di sini kamu sudah Pak Ijal berikan lembar kerja yang ada di bangkumu masing-masing. Ya, yang kertasnya paling besar itu. Silakan dibuka. Ya, di situ sudah ada perintahnya. Ya, ada perintah bagaimana cara mengerjakannya. Ikuti saja instruksi yang ada di lembar kerja itu. Ya, mengerjakannya secara berkelompok, jangan individu. Ya, ini berkelompok. Silakan yang kemarin sudah Pak Ijal minta untuk bawa HVS-nya dikeluarkan. Kalau LKPD-mu itu tidak cukup untuk mengerjakan, bisa disambung di HVS. Kalau yang tidak ada sama sekali, boleh pakai kertas sobekan. Ya, Pak Ijal bebaskan. Oke? Paham semuanya? Waktu pengerjaan proyekmu Pak Ijal kasih selama 25 menit. Ya, 25 menit. Nanti jika memungkinkan ada tambahan waktu lagi, ya. Bisa dimulai dari sekarang. Silakan. Kelihatan perintahnya? Bisa dibaca dengan baik. Tahu mind map? Peta. Di sini kan diminta membuat mind map. Mind map itu yang kayak diagram itu, anak. Nah, itu ya. Kurang lebih seperti itu. Gimana? Tanya apa? Bingung gimana? Nah, ini kan kelompoknya ditulis kelompok berapa? Kelompok 1 dalam kurung anggotanya siapa saja. Itu ya. Kalau di sini kamu diminta membuat clipping, tapi clippingnya nggak usah tempel-tempel, cukup gambar saja ya, gambar. Habis itu kasih tulisan-tulisan sesuai ini, cara memasak mie instan apa, gitu ya. Oh, jangan, ya sesuai ini, sesuai petunjuknya, jangan buka temennya ya. Ada yang dibingungkan kelompok 2? Kalau ada kesulitan atau bingung dengan tahap-tahapnya, boleh panggil Pak Ijal ya, boleh panggil Pak Ijal, nanti Pak Ijal bantu sedikit ya. Pak Ijal bantu jelaskan gimana nanti ya. Kalau misalnya HVS-mu nggak cukup, disobekan boleh ya, nggak masalah. Nggak bawa HVS. Oke, silakan. Ingat, kerja kelompok tidak hanya satu orang saja. Oke, ya. Disonggo bersama-sama, diangkat bersama-sama. Jangan hanya satu orang, roboh nanti. Ya, kalau satu orang. Kenapa?
Tanya apa? Jel? Gimana? Ditulis dulu langkah-langkahnya apa. Terus sebelahnya kasih gambar. Gambar sederhana aja, nggak usah bagus-bagus. Ya. Misalnya masak mie instan, kan naruh pancinya dulu di atas kompor, ya udah gambar aja panci mie sama kompor kecil itu nggak apa-apa. Boleh ya. Kayak gitu. Ya. Terus misalnya cara menyalakan TV kan gampang kok. Tinggal tekan apa. Ya. Kayak remote bisa, pakai tombol yang di TV-nya pun bisa. Boleh. Ada yang bingung? Kelompok 3? Gimana? Bingung apa? Coba lihat. Yang mana? Nah, ini kamu gini nak. Pilih satu orang dari kamu, ya. Terus rutinitasmu sehari-hari itu ngapain aja? Misalnya satu-satu. Tapi yang biasa kamu lakukan aja. Misalnya bangun tidur, habis bangun tidur ngapain? Mandi dulu, siap-siap atau apa? Nggak harus sampai hari selesai, sampai setengah hari juga boleh. Ya, itu ya. Yang biasanya kamu lakukan. Oke? Pilih salah satu boleh. Pudrah boleh, Asrah boleh, Zalfa boleh. Ya, pilih salah satu aja. Pudrah, ya boleh, silakan. Enggak, jadikan satu aja. Kan kelompok ini ya. Ya, bantu. Yang lain juga bantu ya. Gitu. Putra mungkin mendiktekan, nanti ada yang nulis, ada yang bikin gambarnya, terserah ya. Oh ya, perhatikan. LKPD yang kamu kerjakan itu juga boleh kamu kasih hiasan-hiasan. Ya, kalau misalnya kamu mau, boleh kasih gambar apa gitu, ornamen-ornamennya biar menarik. Ya. Di HVS boleh, di sini boleh. Kalau langsung di sini boleh. Kalau nggak muat, taruh di HVS. Itu ya. Ingat waktumu 25 menit, manfaatkan sebaik mungkin ya. Jangan hanya satu orang yang berperan, yang lain berperan juga. Ya. Nanti kalau yang presentasi jangan lupa minta mikrofonnya ke Pak Ijal. Oke? Siap? Ya. Ada kesulitan? Gimana tuh? Nah, itu ditulis nama anggota yang dipakai kesehariannya. Misalnya kesehariannya Pudra yang dipakai, berarti di situ tulis namamu saja, Pudra, gitu ya. Mau nama lengkap boleh, satu toh aja. Kalau yang atas baru semua anggota, gitu ya. Nah, tadi kan ada artikel. Kalau kamu ada stabilo, silakan di stabilo yang penting-penting aja. Ya, kalau sudah, yang kamu stabilo salin di sini. Jadi kayak kamu merangkum berita jadi caption Insta
Instagram. Kan kamu sudah kenal sosial media toh? Nah, yang kotak tadi coba dibuka yang tadi. Yang tadi belakang. Ini kasih username, terserah kamu bikin username-nya gimana. Misalnya apa Nia cantik gitu boleh ya. Atau Radit laki-laki ya gitu. Boleh. Jangan, kan bagus ya username-nya. Kenapa? Hah? Mie? Boleh, silakan. Kalau mau minum silakan. Oh, iya boleh. Kenapa? Oh iya, sambil kalian mengerjakan, kalau misalnya haus bawa air minum, boleh minum. Ya, tapi jangan makan. Minum saja, oke? Paham ya? Boleh minum. Tapi setelah minum botolnya taruh tas lagi. Yang tertib, ya. Ada kesulitan? Ya. Aman ya? Sip. Bagus. Kalau ada kesulitan jangan ragu bertanya. Ya. Ya. Masih. Ya, kenapa? Ya, enggak usah, satu orang aja, nggak usah semuanya. Ya misalnya Pudra punyanya Pudra aja ya. Satu kamu ngapain Pudra, misalnya bangun tidur, habis itu duduk sebentar, baru ke kamar mandi misalnya. Lo enggak, ini tuh langkah pertama, aktivitas pertama apa, aktivitas kedua apa, urutannya. Ya, itu ya, kayak gitu. Sampai 10 wes, nggak apa-apa ya. Satu orang aja, nggak usah semua ya. Ya, gitu. Yang lain membantu, misalnya ada yang nulis, ada yang nyebutkan, Pudra misalnya dikte, nanti Asraf nulis, terus apa yang gambar, itu terserah ya. Oh iya, nanti yang presentasi silakan nanti di sebelah sini, depannya papan yang ini ya. Oke, jangan yang di sini, nanti ketutupan. Gitu ya. Oh, iseng-iseng. Bilang lagi, boleh nih. Yang bagus sebenarnya _beautiful. Tahu aku yang pintar.
Aku underscore pintar. Doain ya. Jauh gak apa-apa. Orang boleh. Ya, waktumu sisa 10 menit. Aku cepet gua. Waktumu sisa 10 menit, manfaatkan dengan baik. Ya, gak usah banyak-banyak, gak usah banyak-banyak. Yang penting aja, guys. Ya, ingat yang bekerja kelompok bukan individu. Ya, yang lain membantu. Oke. Wes gak apa-apa wes. Terlanjur gak apa-apa. Terlanjur gak apa-apa. Wes ya. Kenapa? Sisanya wes, sisanya. Kalau masih ada sisanya ya. Itu ya. Bedakan, debakan atau apa tuh tulisannya. Bagus gambarnya. Ya, perhatikan nanti kalau presentasi kayak biasanya yang membaca semua, jangan hanya satu orang, paham ya? Itu ya. Waktumu masih 7 menit. Ya, manfaatkan dengan baik.
Apa? Bingung apa nak? Bingung apa? Tadi subuh sholat, siap subuh sholat. Ya, tak apa-apa, lanjutkan aja. Lanjutkan aja. Ya. Kalau misalnya sisa taruh bawahnya. Kalau misalnya sudah cukup ya udah kolom 1 sama 2 aja, tak apa-apa. Ya. Gambarnya boleh ditaruh sini, misalnya simulasinya pertama apa, kedua apa, taruh aja di kotak ketiga dan seterusnya. Ya, itu ya. Ya, Ashraf nih pinter gambar kayaknya. Manfaatkan Ashraf ya. Terserah kayak gimana terserah ya. Yang penting jelas, nggak harus bagus-bagus banget ya. Ya, waktumu sisa 3 menit, manfaatkan dengan baik. Ya, sisa 3 menit. Ini gambar yang berbeda. CFC kan
Coba. Kayaknya kami bisa nih gambar-gambar. Ayo bentuknya bagus ini. Oke, lihat ya. Waktumu masih 2 menit, manfaatkan dengan baik ya. Masih 2 menit. Yang mau menghias silakan dihias dulu. Boleh. Semakin kreatif semakin bagus. Ya. Oke, waktumu sudah habis. Silakan tangan di atas semua. Tangan di atas semua. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Setelah kamu menyusun proyek secara berkelompok, ya, setelah ini akan ada presentasi. Tapi sebelum presentasi, kita akan ada ice breaking. Silakan fokus lihat ke layar yang Pak Ijal tayangkan, ya. Kita akan main ice breaking, tebak warna dan tebak gambar, ya. Oke, kita ke tebak warna dulu. Kalau kamu, ya ini peraturannya ya, Pak Ijal akan kasih berbagai tulisan dan bentuk, kemudian kamu harus fokus ke perintah yang Pak Ijal kehendaki. Oke? Yang terakhir konsentrasi. Oke ya? Oke. Yang pertama fokus ke warnanya. Di sini akan ada tulisan, tapi dengan warna yang berbeda-beda. Fokus ke warnanya. Kita ke yang pertama. Warna apakah ini? Barusan masih ada sayup-sayup yang jawab kuning. Yang betul apa? Hitam. Karena tulisannya warna hitam. Walaupun tulisannya kuning, tapi warnanya hitam. Makanya kamu sebut hitam. Terus gambar yang kedua. Hilmi kena ini. Ya. Oke, next. Yang ketiga. Ayo, Rafa, konsentrasi Rafa. Rafa Peraka. Oke, hampir sama soalnya 2R. Oke, next. Sudah mulai konsentrasi berarti. Ya, ini putih dan merah. Lagi. Ada yang jawab putih, siapa itu tadi? Ayo. Oke, terakhir. Warna apa ini? Biru. Ya. Kita yang terakhir? Itu ungu. Ya. Itu warna bukan pink ya. Ungu ya. Oke. Kita ke game yang kedua. Ini yang seru. Kita akan tebak gambar ya. Gambar apakah ini? Oh, nggak kelihatan. Sebentar. Loading ya. Pak Ijal ini dulu. Oh ya, sinyalnya ini. Bentar. Pak Ijal konekkan dulu ya. Sabar dulu. Ada gangguan teknis. Ya, bentar. Ada gangguan teknis. Tunggu dulu. Belum. Bentar ya.
Tenang, ini Pak Ijal sudah ada cadangannya. Gak apa-apa. Oke, kita ke gambar yang pertama. Gambar apakah ini? Yakin? Siapa yang kucing? Angkat tangan. Siapa yang gambar ayam? Oke, ini adalah gambar kucing. Oke, gambar yang kedua. Gambar apakah ini? Yakin? Siapa yang burung hantu? Angkat tangan. Siapa yang penguin? Siapa yang koala? Aku. Oke, jawabannya adalah singa. Harimau. Harimau albino. Ya. Oke, sudah. Kita ke gambar yang ketiga. Gambar apa ini? Siapa yang jawabnya monyet? Angkat tangan. Siapa yang jawabnya penguin? Siapa yang jawabnya ayam? Oke, jawabannya adalah marmut. Marmut, hamster atau marmut ya. Oke, next ada gambar lagi. Yakin? Ada yang jawab hiu? Oke. Ada yang jawab jerapah? Ada yang jawab zebra? Ya, ini adalah gambar. Oke. Terakhir. Gambar apa ini? Yakin? Ada yang jawab koala? Ada yang jawab kelinci? Ada yang jawab monyet? Ya, ini adalah gambar gorila. Ini adalah gambar gorila. Ya, oke. Selanjutnya kita akan ke presentasi. Ya. Hari ini Pak Ijal minta satu kelompok saja yang presentasi karena waktu kita terbatas ya. Satu kelompok silakan, Pak Ijal minta kelompok 4 maju ke depan. Ya, silakan. Jangan lupa hasil karyamu dipamerkan ke teman-teman. Ya. Jangan ragu-ragu memamerkan. Ayo, perhatikan temanmu, jangan nyanyi dulu ya. Jangan nyanyi dulu. Ya, silakan bisa dimulai kelompok 4. Oh iya, lupa. Ini ya. Silakan bergantian nanti. Dan pencet. Salam dulu. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Geser ke sini. Geser ke sana sedikit. Nah, ayo. Ayo. Nah, ayo. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan saya Putri. Perkenalkan saya Mesya. Perkenalkan saya Nina. Perkenalkan saya Raka. Perkenalkan saya Rafa. Dalam peta pikiran merencanakan liburan keluar kota ini, kami mengelompokkan langkah-langkah yang perlu dilakukan menjadi kelompok kecil. Hal yang perlu diselesaikan yaitu A. Menentukan waktu dan tujuan. B. Menyusun anggaran. C. Memilih moda transportasi yang digunakan. D. Membuat rencana perjalanan. E. Menyiapkan kebutuhan perjalanan.
Kemudian dari kelompok kecil langkah-langkah tersebut, kami menjabarkan rincian dari setiap langkah menjadi sebagai berikut. 1. Menentukan waktu dan tujuan memilih kota atau tujuan perjalanan yang diinginkan. Wisata, alam, budaya, kuliner, atau belanja. Mencari tahu bagaimana transportasi umum di tempat tujuan. Mengecek adanya aturan atau kebijakan khusus di tempat tujuan, menentukan kapan tanggal keberangkatan dan berapa lama waktu perjalanan. 2. Menyusun anggaran, menghitung biaya transportasi, pesawat, kereta, bus, mobil pribadi. Memperkirakan biaya penginapan, makan, tiket, wisata, belanja, dan cadangan dari darurat. Membuat rencana perjalanan, memilih modal transportasi yang akan digunakan, menentukan salur yang akan memilih tempat penginapan, menyusun jadwal kegiatan dan tempat yang dikunjungi. Menyiapkan kebutuhan perjalanan, menyiapkan dokumen dan barang penting, tiket, obat-obatan, dokumen pendukung, pakaian, dan lain-lain. Menyiapkan perlengkapan tambahan, power bank, charger, kamera atau HP, botol minum, tas kecil. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan di situ dulu, jangan dulu. Ada yang mau menyampaikan pertanyaan untuk kelompok 4? Silakan ya. Oke, ini yang stop dulu. Bisa disampaikan lagi menggunakan mikrofon, ulangi dari awal ya. Ulangi dari awal. Silakan. Saya ingin menanggapi apa yang disampaikan oleh kelompok 4. Menurut saya, urutan dari kelompok kecil langkah merencanakan liburan keluar kota yang benar adalah menyusun anggaran terlebih dahulu. Baru setelah itu diikuti menentukan waktu dan tujuan, serta langkah-langkah lainnya. Karena sebelum menentukan waktu dan tujuan kita hendak kemana, kita harus mengetahui apa dana yang kita miliki cukup untuk melakukan perjalanan keluar kota. Bagaimana kelompok 4? Apakah tanggapan dari Nia sudah jelas? Sudah jelas ya. Ada tanggapan dari kelompok 4 mungkin atas pernyataannya Nia? Silakan. Kamu setuju tidak dengan tanggapannya ini? Ya. Terima kasih atas tanggapannya, tapi sepertinya jika tidak menyiapkan tujuan dan perjalanan terlebih dahulu akan membingungkan. Ya, sudah. Kurang lebih gitu ya tanggapan dari kelompok 4. Ada lagi yang mau menyampaikan pertanyaan? Silakan. Ya, Angelica, silakan utarakan pertanyaan. Saya ingin bertanya kepada kelompok 4. Mengapa kita perlu
mengelompokkan langkah-langkah merencanakan liburan keluar kota menjadi kelompok kecil langkah-langkah. Kelompok 4 sudah jelas pertanyaan dari Angel? Ya, silakan dijawab dulu. Kenapa kok tadi itu langkahnya harus dikelompokkan kecil-kecil dulu? Kenapa? Ya. Boleh diskusi dulu ya. Baru dijawab ya. Ayo yang lain tetap mendengarkan. Tetap mendengarkan. Ya. Ya, silakan. Bisa dijawab. Angel dengarkan ya. Kita harus Kita harus mengelompokkan hal yang besar menjadi hal-hal yang kecil supaya tidak membingungkan dan seseorang dan tidak terjadi kesalahpahaman. Oke, kurang lebih jawabannya seperti itu ya dari kelompok 4. Jawaban dari kelompok 4 sebetulnya masih kurang, tapi sudah lumayan tepat. Ya, kita harus mengelompokkan hal-hal besar dari kecil-kecil supaya apa? Supaya kita tidak bingung, supaya kita bisa selesaikan satu-satu. Baru kalau dari kelompok nanti dari kelompok kecil ini kita bisa apa? Bisa menjabarkan lagi. Jadi semuanya terarah dan tidak terjadi apa? Tidak terjadi kebingungan seperti itu ya. Baik. Terima kasih presentasi dari kelompok 4. Kamu bisa duduk kembali ya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya. Setelah kelompok 4 melakukan presentasi, akan ada penguatan materi dari Pak Ijal. Silakan disimak bersama-sama ya. Nah, ada yang tahu ini siapa? Cikgu Melati ya, Cikgu Melati. Bukan Cikgu besar, udah jelas itu Cikgu Melati ya. Oke. Tadi kamu bertanya-tanya, apa sih Pak Ijal berpikir komputasional itu? Kok saya bingung ya Pak? Kan kami manusia, bukan komputer. Ya, berpikir komputasional itu maksudnya adalah cara berpikir yang melibatkan pemecahan masalah yang dilakukan secara apa? Sistematis dan efisien. Ada yang tahu artinya sistematis di sini? Sistematis apa? Oke, sistematis itu sistematis itu artinya berurutan atau runtut. Ya, berurutan. Kalau efisien, ada yang tahu artinya efisien? Angkat tangan. Lebih simple. Pintar banget Rafa. Ya, berpikir komputasional itu juga merupakan kemampuan menyusun masalah, menyusun solusi dari masalah secara logis. Tahu logis? Logis itu apa kira-kira? Nyata ya, secara nyata sesuai dengan keadaan yang ada serta sistematis ya, sistematis seperti tadi berurutan sehingga lebih mudah diproses oleh manusia dan juga komputer gitu. Jadi tidak hanya manusia, komputer pun bisa menyelesaikan masalahnya seperti itu. Manfaatnya ada dua. Yang pertama, membantu kamu menyederhanakan masalah yang kompleks atau ribet ya menjadi lebih mudah dikelola atau diselesaikan ya. Terus yang kedua juga membantu dalam membuat solusi yang efektif, efisien dan juga dapat diterapkan secara luas, tidak hanya dalam satu bidang tapi dalam banyak bidang seperti itu. Yang ketiga, nah ini tadi yang Pak Ijal ngasih kamu tugas yang berbeda-beda, itu adalah penerapan dari 4 prinsip ini. Bisa dibaca ada apa saja? Ada 4. Yang pertama ada dekomposisi. Nah, dekomposisi ini yang dipresentasikan oleh kelompok 4 tadi, ya. Mengelola atau memecah masalah besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil supaya apa? Supaya lebih mudah dikelola.
Misalnya di sini Pak Ijal menampilkan cara apa ini nak? Membuat nasi goreng. Kalau kamu bikin nasi goreng dibagi dulu kecil-kecil ya langkahnya. Siapkan bahan-bahannya dulu, habis itu masak nasinya dulu, masak sayurnya, masak orak-arik telur kalau perlu ya. Sama baru kalau sudah siap semua nasi gorengnya dijadikan satu dimasak. Itu pun per langkah kamu harus detailkan lagi. Misalnya yang memasak nasi, kamu perlu cuci berasnya dulu, kamu perlu masak nasinya dulu, masukin ke dalam magicom, atau kalau yang masih pakai dandang masukin ke dandang dulu ya. Perlu nyalakan api dulu kalau yang di kompor ya. Kalau yang di magicom tinggal tekan tombol cook ya, ada tombolnya gitu. Baru kalau sudah tunggu nasinya dingin, karena kalau panas kamu pegang pancinya, aduh panas, gak jadi masak deh gitu ya. Itu adalah yang dekomposisi. Kalau yang kedua ada yang namanya pattern recognition atau yang namanya pengenalan pola ya. Itu seperti yang dikerjakan oleh kelompok 3 ya. Tadi Pak Ijal suruh apa kamu nak? Kelompok 3 menyusun rutinitas sehari-hari. Siapa yang dipakai rutinitasnya tadi? Pudra ya. Pudra, apa hal pertama yang kamu lakukan ketika kamu setelah bangun tidur? Pak Ijal tanya. Oke, bawa dulu mikrofonnya. Duduk. Pak Ijal ya, bawa dulu mikrofonnya. Apa yang kamu lakukan ketika kamu pertama kali bangun tidur? Bangun tidur, terus Apa dulu? membersihkan tempat tidur. Habis itu ngapain, Bu? Setelah itu mandi, Terus kemana? memakai baju sekolah, Pakai baju sekolah. terus tidur. Tidur lagi. Masa tidur lagi? Berangkat ke Sekolah. Terima kasih Putra. Ya, masa habis pakai baju sekolah tidur lagi ya? Itu namanya kamu mau berpetualang lagi dalam mimpi ya. Nah, kalau pattern recognition itu adalah identifikasi pola atau kemiripan dalam suatu masalah atau data. Contohnya di sini Pak Ijal punya gambar ya. Habis lingkaran ada segitiga, habis lingkaran lagi ada segitiga lagi. Otomatis urutannya akan seperti itu. Begitupun gambar yang kedua, ada gambar apa itu nak di situ? Segi 6 atau heksagon sama jajar genjang. Urutannya akan seperti itu ya. Itu namanya pengenalan pola. Yang ketiga ada yang namanya abstraksi. Ayo wartawan Instagram ya. Tadi siapa yang dapat membuat post Instagram? Kelompok 2. Kamu tadi Pak Ijal suruh untuk merangkum apa nak di situ? Artikel tentang apa tadi di situ yang Pak Ijal suruh rangkum? Tentang apa tadi? Ayo dilihat dong. Tentang apa GFC ya, GFC. Coba Pak Ijal pengen tahu Pak captionnya kayak apa di situ, bacakan ya, captionnya. Udah nggak apa-apa, bacakan sebisanya ya. Ayo bacakan. Coba, ayo Evan bacakan captionnya. Nggak apa-apa, bacakan, singkat aja. Tinggal ngomong. GFC 2025 menjadi yang termegah sepanjang sejarah, baik dari skala acara, jumlah peserta maupun ragam bahwa kesuksesan. Jadi captionnya seperti itu ya. Tadi kelompok 2 sudah Pak Ijal arahkan untuk membuat caption Instagram dan juga gambarnya. Gambarnya sudah jadi, captionnya juga sudah bagus ya. Itu adalah abstraksi. Abstraksi itu apa? Mengambil hal-hal yang penting saja ya. Menyaring. Misalnya di sini Pak Ijal punya tebakan. Aku adalah tempat orang membeli makanan. Ada meja kursi tapi bukan di rumah. Aku di mana? Kira-kira jawabannya apa? Restoran. Kalau yang kedua, aku adalah penulis. Ya, kira-kira dari aktivitasmu mengidentifikasi tebakan ini tadi, ya,
Itu kamu melihat tulisan yang mana kira-kira? Yang pertama, kedua, atau ketiga dari nomor 1 dan 2 itu? Kan di sini ada titik atau ada koma toh. Kamu lihat yang ini, atau yang ini kira-kira tulisannya? Semuanya. Nah, supaya lebih mudah, kamu lihat yang pertama. Biasanya itu ada kalimat utamanya. Itu akan mempermudah kamu untuk abstraksi. Yang keempat itu ada algorithm design. Tirukan Pak Ijal, algorithm. Bacanya kayak tak, ya, algorithm. Design. Artinya adalah perancangan algoritma. Nah, di sini seperti yang Pak Ijal contohkan di awal, cara membuat kopi. Kamu susun langkah-langkahnya secara urut, tidak perlu dibagi kecil-kecil karena ini sudah singkat, ya. Contohnya di sini, masukkan kopi bubuk ke dalam gelas. Ya, selebihnya bisa dibaca sendiri. Kelihatan tulisannya? Ya. Ini adalah contoh pembuatan kopi. Kira-kira prosedur apa lagi yang merupakan contoh algoritma desain selain membuat kopi? Pak Ijal tanya. Ini spontan aja ini. Contoh, masak mie, ya, seperti yang dibuat oleh kelompok 1. Apa saja yang Pak Ijal suruh nak di sini? Membuat apa? Mie instan. Terus apa lagi? Membuat teh manis. Teh manis sama? Menyalakan TV. Oke, contohnya itu ya. Yang langkah-langkah atau prosedur yang merupakan perancangan algoritma. Ayo Naila, Radit, jangan dilanjutkan dulu, nanti dulu. Nah, setelah Pak Ijal menyampaikan materi atau penguatan materi, akan ada soal lagi. Silakan diambil lembar soal yang lebih besar di situ. Satu orang ambil satu, kerjakan di buku tulis atau di sobean, terserah ya. Kali ini ada 12 soal ya kayaknya ya. Silakan dikerjakan, waktumu 10 menit. Ya, 10 soal. Waktumu 10 menit dimulai dari sekarang. Gimana? Ya, pakai kertas yang tadi boleh. Waktumu 10 menit. Ya, kasih keterangan ini post tes. Gak apa-apa, boleh. Kalau Pak emang tadi gak sengaja sobek ya. Waktumu 10 menit dimulai dari sekarang. Lihat nanti. Kalau yang ini lihat nanti. Ya. Sebisamu, sesuai yang kamu tangkap ini tadi ya. Angel, are you okay? Are you okay? Ina, are you okay? Oke, ya. Ya, kerjakan dulu. Sebisamu dulu ya. Jawab sebisamu, sesuai yang kamu tangkap dari pembelajaran hari ini. Ya. Kan Pak Ijal sudah kasih ini tadi ya. Sudah kasih penguatan materi. Tinggal kamu jawab. Oh iya, gimana? Bingung apa Radit? Ya, kenapa Zalfa? Apa yang kamu bingungkan? Kenapa?
Oke. Waktumu sisa 5 menit ya. Waktumu sisa 5 menit. Silakan dimanfaatkan dengan baik waktumu. Waktumu sisa 5 menit ya. Silakan dimanfaatkan dengan baik sisa waktunya. Ada yang pernah lihat meme ini di internet? Ya, pasti pernah ya. Ya, Pak Ijal pasti ini kalau lihat meme kayak gini antusias rasanya ya. Oke. Ada yang bingung? Sulit apa tidak soalnya? Ya, sulit ya. Lumayan sulit memang. Oke, sudah. Kalau sudah boleh dikumpulkan di sini, di tengah sini ya. Jangan lupa kasih nama. Biar nggak Pak Ijal kira hantu ya yang mengerjakan. Oke. Waktumu sisa 2 menit nak, manfaatkan dengan baik ya. Ya, waktumu sisa 1 menit. Sisa 1 menit. Nanti selesai tidak selesai silakan taruh di tengah, oke? Ya, manfaatkan dengan baik. Ya. Manfaatkan dengan baik. Yang sudah selesai harap tenang, jangan mengganggu yang belum ya. Oke. Ya, waktumu sudah habis. Silakan selesai tidak selesai taruh tengah ya. Selesai tidak selesai ditaruh tengah. Ya, selesai tidak selesai ditaruh tengah. Oke, angkat tangannya semua. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Silakan ditaruh di tengah kertasnya. Setelah Pak Ijal beri kamu soal evaluasi, ya, soal evaluasi ini, Pak Ijal minta 1 orang perwakilan untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini. Ada yang bisa memberikan kesimpulan? Ya, silakan Putri. Silakan disimpulkan. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini yaitu berpikir komputasional adalah cara berpikir yang melibatkan pemecahan masalah secara sistematis dan efisien. Berpikir komputasional memiliki 4 prinsip, yaitu dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan perancang algoritma. Oke, terima kasih kepada Putri sudah menyampaikan kesimpulan hari ini. Mungkin ada yang mau menambahkan kesimpulannya hari ini? Ada yang mau menambahkan kesimpulan? Ya? Oke, Naila, silakan Naila. Tambahkan kesimpulannya. Berpikir
komputasional memiliki manfaat, yaitu dapat membantu menyederhanakan masalah yang kompleks dan membuatnya lebih mudah dikelola serta membantu dalam membuat solusi yang efektif, efisien, dan dapat diterapkan secara luas. Oke, terima kasih yang sudah menyampaikan kesimpulan. Sebagai hadiah dapat bonus 10 poin dari Pak Ijal. Tepuk tangan untuk teman-teman. Ya. Setelah kesimpulan, silakan ada yang mau menyampaikan refleksi untuk hari ini? Angkat tangan. Oke, Tiara dulu, silakan Tiara. Refleksi pembelajaran hari ini. Menurut saya pembelajaran hari ini sangat menarik dan seru, tetapi akan lebih seru lagi jika ice breaking-nya ditambahkan. Oh, mau tambahan ice breaking. Ya. Boleh. Di pertemuan yang akan datang, ice breaking-nya akan Pak Ijal tambah. Cuma karena hari ini waktu kita terbatas, satu dulu ya nak ya. Oke. Ada yang mau menambahi refleksi untuk hari ini? Oh ya, silakan Meisa. Menurut saya pembelajaran hari ini sangat bermanfaat dan membuat wawasan baru karena ada banyak hal baru yang saya dapatkan dari materi berpikir komputasional. Oke, terima kasih kepada Meisa. Ada lagi yang mau menambahkan? Ada lagi yang mau? Oke, sudah cukup ya sepertinya refleksi hari ini. Ya, hari ini kamu sudah menyampaikan, sudah belajar tentang berpikir komputasional serta prinsipnya. Ya, setelah kamu menyampaikan kesimpulan dan juga refleksi, Pak Ijal minta salah satu perwakilan untuk memimpin berdoa sebelum pembelajaran hari ini Pak Ijal akhiri. Ya, silakan Putra dipimpin doa. Sebelum pembelajaran selesai, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Putra yang sudah memimpin teman-teman untuk berdoa ya. Jadi untuk pembelajaran hari ini Pak Ijal cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas semangatnya untuk hari ini ya. Sudah mau melaksanakan tugas dengan baik dari Pak Ijal dan juga mau untuk berusaha, itu yang penting. Walaupun salah, Pak Ijal tetap hargai jawaban kalian. Itu artinya kalian berkembang ya, mau untuk salah, mau untuk berubah lebih baik ya. Hari ini Pak Ijal mohon maaf apabila ada banyak sekali kekurangan dalam penyampaian materi maupun pengondisian kelas ya. Pak Ijal mohon maaf karena hakikatnya Pak Ijal juga seorang manusia, bukan malaikat. Pasti ada luputnya ya. Begitupun dengan kalian semua ya. Pak Ijal cukupkan pembelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.